Wanita paruh baya itu maju perlahan. Dengan setiap langkahnya, tekanan yang meningkat turun ke Chen Xiang. Meskipun dia agak bingung oleh kecantikannya, kebingungan itu sekarang terhapus. Keringat dingin di kulitnya. Anggota tubuhnya terasa lemah. Tubuhnya terasa kaku. Itu jika dia kehilangan semua kekuatannya. Dia tidak bisa bergerak. Dan ketika mata burung Phoenix wanita itu mendarat di atasnya, Chen Xiang merasa ditelanjangi dan telanjang di depannya. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat menembusnya, hatinya, keinginannya, kemampuannya. Dengan cepat, Chen Xiang sadar bahwa wanita itu sangat tangguh dan cakap. Dia harus bertindak cepat. Dia menenangkan pikirannya dan mengoperasikan latihan ilahi Tai Chi sambil menutupi auranya, menyembunyikannya dalam Yin dan Yang. Dia ingin mengikuti apa yang dikatakan Sume Yao dan Bai Youyu dan memastikan bahwa tidak ada yang tahu tentang apa yang dia miliki dan bisa lakukan. Ini semua telah dilakukan dalam momen-momen belaka. Saat keduanya akhirnya memasuki ruangan Chen Xiang, alis wanita bermata Phoenix berkerut dan jejak kejutan melintas di matanya. Saat dia masuk, wajah Chen Xiang adalah orang yang tenang, menatapnya seperti dia adalah wanita biasa. Wanita bermata Phoenix itu selalu sadar akan kecantikan dan keanggunannya sendiri. Dia tahu kekuatan yang dia pancarkan dan bagaimana kekuatan itu menonjolkan kecantikannya dan kekuatannya. Dia bahkan percaya diri dan bangga tentang hal itu. Setiap remaja yang kuat dan sehat akan dengan mudah terjerat dan terpikat dalam daya tariknya, daya pikatnya, atau setidaknya dipengaruhi oleh kehadirannya. Tapi setelah melihat Chen Xiang, tunas ketidakpastian keindahan itu berakar jauh di dalam hatinya. Xian, tunangan Anda, di sini, benar-benar mampu. Jauh lebih baik dari jenius dari keluarga Yao. Suara wanita paruh baya itu lembut. Itu memiliki nada yang agung, tetapi mempunyai daya memerintah. Dapat dilihat bahwa wanita itu terbiasa memberikan perintah, dan mengharapkan perintah itu diikuti. Chen Xiang tidak membuang waktu. Dia menangkupkan tangan memberi hormat dan berkata, Junior Chen Xiang bertemu senior, mungkinkah senior ini adalah guru Sue Xianxian? Wanita itu tersenyum. Tidak dapat mengatakan sepatah kata pun karena senyum menawan itu, senyum yang bisa merengkuh jiwa, Chen Xiang menyadari bahwa dia telah menjadi bingung. Tetapi setelah melihat dan bertemu begitu banyak orang yang berbeda, ia mampu menenangkan pikirannya. Chen Xiang kaget dengan bentuk kontrol dirinya. Ya, kau bisa tenang dan meninggalkan istrimu untukku. Suara wanita paruh baya itu lembut. Tidak seperti sebelumnya dengan nada memerintah itu, sekarang dipenuhi dengan kelembutan. Sue Xianxian menghela nafas lega. Dia khawatir tentang bagaimana perasaan tuan dan tunangannya terhadap satu sama lain. Tapi masih tahu bahwa dia dan Chen Xiang akan berpisah, kesedihan yang luar biasa dan kuat menyelimuti hatinya. Menggigit bibirnya dengan bingung, Sue Xianxian mengeluarkan beberapa herbal yang dibungkus kertas dan menyerahkannya. Aku harus pergi dengan guruku, tetapi kamu harus cepat datang dan mencariku. Sue Xianxian bergumam, kepalanya tertunduk. Chen Xiang tidak menyangka bahwa waktu mereka bersama hanya sebentar. Sangat cepat, hatinya juga dipenuhi dengan kecemasan. Dia menangkup wajah calon istrinya dan berkata, jangan khawatir. Kita pasti akan bersama. Aku akan menemukanmu lagi. Tuan Sue Xianxian mendengus. Anak nakal, Anda lebih baik memiliki kekuatan di atas tingkat 9 bidang bela diri fana sebelum Anda pergi dan mencari sekte seni bela diri itu. Anda mengatakan Anda ingin mencari Xianxian, maka Anda dapat mulai melihat saya. Memperoleh banyak hal tentang saya seharusnya tidak sulit. Setelah selesai dan Anda dapat menemukan saya, dan kemudian Anda akan dapat melihatnya lagi. Setelah itu, wanita itu menoleh ke Sue Xianxian. Gadis kecil, ayo pergi. Bocah ini lebih tangguh daripada yang bisa Anda bayangkan. Jangan khawatir tentang dia. Itu hanya buang-buang tenaga. Sebelum para wanita itu pergi, Chen Xiang dan Sue Xianxian saling berpelukan. Wanita bermata Phoenix itu kemudian membawa Sue Xianxian pergi, dan Chen Xiang menyaksikan mereka melayang di langit, terbang menuju cakrawala hanya untuk menghilang dalam sekejap. Ketika Chen Xiang yakin wanita paruh baya itu pergi, dia berkata dengan rendah, berpura-pura menjadi mendalam. Tidak mengatakan apa-apa padaku, dan kemudian memiliki empedu untuk memberitahuku untuk pergi melihatnya sial. Setidaknya beritahu aku namamu. Wanita ini sangat kuat. Dia adalah permaisuri kekaisaran surgawi dari senjata ilahi,
dan diketahui bahwa dia memiliki senjata ilahi Zuke, salah satu dari 4 senjata ilahi yang ada di tangannya. Dia menerima istri kecilmu sebagai murid adalah hal yang baik. Su Meiyao tiba-tiba berkata. Kekaisaran surgawi dari senjata ilahi. Chen Xiang belum pernah mendengarnya. Tepat ketika dia hendak bertanya lebih banyak tentang ini, Bai Youyu mengganggu pikiran itu. Wanita ini sangat tangguh, dan memiliki kekuatan yang mirip dengan kita. Dia, setelah semua, salah satu dekan dari 8 sekte jalan utama-utama di daratan Chenwu. Itu yang diharapkan. Namun, saya tidak berharap dia benar-benar akan datang ke sini untuk menerima pekerja magang. Chen Xiang mengingat Su Meiyao dan Bai Youyu telah menyebutkan daratan Chenwu. Itu dari banyak daratan besar dunia bela diri fana. Di dalam daratan Chenwu, ada 8 sekte seni bela diri yang benar, masing-masing dengan dekan sendiri sebagai penguasa wilayah yang mereka duduki. Sekte-sekte itu berada di garis depan dalam kekuatan dan merupakan pilar di dunia seni bela diri fana. Kekaisaran surgawi dari senjata ilahi pada awalnya hanya sebuah sekte tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan dengan hanya mengandalkan senjata-senjata hebat penyempurnaan. Dan wanita itu adalah permaisuri mereka, kata Su Meiyao. Mengetahui guru Sue Xianxian adalah sosok yang tangguh, Chen Xiang senang. Dia merasa lebih nyaman. Meskipun dengan Sue Xianxian pergi, Chen Xiang merasa agak kesal. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini baik untuknya. Mengambil 6 set ramuan yang diberikan Sue Xianxian padanya, Chen Xiang terus memperbaiki sumsum dan 3 hari berlalu. Pada saat ini Chen Xiang telah berhasil memperbaiki sumsum pembaptisan dan 4 kali dan gagal hanya sekali. Dia puas dengan hasilnya, tapi hari ini adalah hari perjamuan dari keluarga Chen mulai. Banyak keluarga diundang dan ada seseorang yang dikirim untuk mewakili mereka. Semua orang menantikan kompetisi antara Chen Xiang dan Yao Tianhua. Perjamuan keluarga Chen menyatukan banyak anggota keluarga. Orang-orang ini tidak datang hanya untuk makanan, tetapi untuk kompetisi. Udara kompetitif di antara generasi junior membuat mereka bersemangat. Perjamuan diadakan di lapangan yang luas pada malam hari. Beberapa undangan sibuk, beberapa menghirup anggur, yang lain memesan dari menu. Seluruh pengalaman bersantapnya kaya dan bersemangat. Beberapa patriark dari berbagai keluarga juga datang, tetapi banyak yang tidak memiliki hubungan antara mereka dan keluarga Chen yang miskin, sangat buruk. Sebaliknya, mereka meminta perwakilan mereka datang. Hanya para leluhur yang masih dalam kondisi baik dengan keluarga Chen yang hadir. Di dalam bidang luas villa keluarga Chen, banyak anggota generasi junior dari berbagai keluarga seni bela diri Kekaisaran Bela Diri Selatan berkumpul. Meskipun perkelahian ini akan menjadi besar dan intens, sebagian besar perhatian dikumpulkan hanya pada 2, Chen Xiang dan Yao Tianhua. Fakta bahwa Chen Xiang bisa memperbaiki tubuh Quenching telah menyebar. Selain itu, malam ini adalah kompetisi alkimia dengan Yao Tianhua. Mengetahui keterampilan keduanya, ada kumpulan taruhan besar yang menyebabkan perhatian pada kompetisi ini melambung lebih tinggi. Ketika pesta diadakan sekitar setengah malam, salah satu undangan tidak bisa duduk diam dan berteriak, Patriark Chen, pada jam berapa kompetisi alkimia antara putra Anda dan keluarga Yao dimulai? Kita semua sudah menunggu lama. Pada akhirnya, kompetisi jauh lebih menarik daripada yang lainnya. Awalnya aku berencana untuk mulai dengan kontes seni bela diri untuk menambah kesenangan dan meningkatkan mood semua orang, tapi karena semua orang telah menunggu begitu lama, mari kita mulai sekarang. Biarkan 2 pria muda ini ikut kontes. Suara Chen Tianhu menggelegar di seluruh bidang. Tiba-tiba, itu menjadi sunyi. Di tengah lapangan yang luas, panggung tinggi persegi diatur oleh beberapa pria tua. Saat panggung hampir selesai, Chen Xiang masuk. Dia mengenakan celana ketat hitam, pakaian sederhana untuk gerakan serbaguna. Dibandingkan dengan Chen Xiang, Yao Tianhua sangat menarik perhatian. Gaun mewahnya bersinar dengan aura emas. Pedangnya terselubung di pinggangnya, gagangnya berkilau dengan permata bertabur. Yao Tianhua seperti putra surga. Postur tubuhnya, pakaiannya, sikapnya sombong. Bahkan ekspresi yang dikenakannya sombong. Itu membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan bahkan tidak bahagia. Yao Tianhua, apakah kamu menyukai taruhan ini? Untuk kompetisi yang begitu besar, mengapa kita tidak membesarkan mereka, kata Chen Xiang dengan tenang. Tidak peduli apa yang kamu bertaruh, keluarga Yao ku mampu. Yao Tianhua berkata, suaranya datar dan dingin. Hahaha,
Saya hanya bertaruh atas nama saya sendiri, bukan atas nama seluruh keluarga Chen. Saya tidak menyangka bahwa Anda, sebagai seorang alkemis muda dan bermartabat, perlu mengandalkan seluruh keluarganya hanya untuk mencocokkan taruhan saya, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Kulit Yao Tianhua berubah. Dia tahu bahwa tanpa dukungan keluarga Yao, dia tidak bisa menandingi taruhan yang melibatkan rumput roh darah berusia ribuan tahun. Tuan muda keluarga Chen, jangan berbicara omong kosong seperti itu. Tianhua adalah perwakilan dari seluruh keluarga Yao dalam kompetisi ini, jadi bukan masalah besar dalam mendapatkan dukungan keluarga Yao. Anda adalah Anda, dan dia adalah dia. Segera seorang lelaki tua dengan nada tidak sabar berkata, dia adalah sesepuh keluarga Yao yang datang bersama Yao Tianhua. Chen Xiang mengeluarkan rumput roh darahnya yang berumur ribuan tahun dan berkata, ini adalah rumput roh darah yang berumur ribuan tahun. Semua orang sudah lama mendengar bahwa Chen Xiang memperoleh rumput roh darah berusia ribuan tahun, tetapi sekarang disajikan di depan mereka dan mereka pasti terkejut, setelah semua ini adalah ramuan terkenal yang langka di dunia. Tentu saja, jika aku hanya menggunakan ini untuk taruhan maka mungkin keluarga Yao akan memandang rendahku. Jadi saya juga akan menambahkan setengah rumput roh neraka. Di tangan Chen Xiang muncul separuh rumput roh hitam. Meskipun satu setengahnya telah dimakan oleh Sume Yao dan Bai Youyu, setengah sisanya masih sangat berharga. Kali ini beberapa orang tua mati-matian melompat ke atas panggung, sementara Chen Tianhu dan beberapa tetua keluarga Chen juga naik ke atas panggung, setelah semua rumput roh neraka adalah ramuan roh legendaris. Tiba-tiba seluruh lapangan menjadi sunyi senyap, semua orang bisa melihat rumput roh neraka hitam, tetapi mereka sama sekali tidak percaya bahwa setiap orang tua itu yang melompat untuk memverifikasi tentang rumput roh neraka, bahkan sesepuh keluarga Yao datang untuk melihat rumput roh neraka. Ya, ini adalah rumput roh neraka. Tuan Aula roh dan berseru dengan keras, suaranya berisi kecemburuan dan iri hati yang tak terlukiskan. Sepasang mata tua itu dengan panik melihat rumput roh hitam setengah di tangan Chen Xiang. Diautentikasi, bidang tiba-tiba menangis. Semua orang berbicara tentang Chen Xiang mengeluarkan setengah dari rumput roh neraka dan rumput roh darah berusia ribuan tahun sebagai taruhan-taruhan. Taruhan ini sangat besar, setiap keluarga biasa tidak akan mampu. Apa yang akan kau pertaruhkan? Chen Xiang menatap Yao Tianhua dan tetua. Yao Tianhua dan kulit tetua tidak terlihat baik, siapapun yang mahir dalam alkimia akan tahu bahwa rumput roh neraka adalah ramuan roh kelas mendalam, ramuan roh kelas roh yang sudah sangat langka dan tingkat mendalam bahkan lebih dari itu, jadi mereka tahu nilainya. 1000 tahun binatang dan 1000 buah pena. Bagaimana menurut Anda? Kata penatua. 1000 tahun binatang dan, hanya setelah kematian binatang buas dengan umur lebih dari 1000 tahun akan meninggalkan pil yang membeku dari esensi yuannya. Binatang ini jika digunakan dalam pil pemurnian memberikan bantuan besar dan buah vena 1000 adalah ramuan roh kelas mendalam. Dilaporkan buah hanya tumbuh sekali dalam 1000 tahun, apalagi ada ribuan vena yang hadir di atasnya. Itu adalah bahan utama dalam menyempurnakan fondasi bangunan dan taruhan keluarga Yao sama-sama mencengangkan. Yang mengejutkan semua orang, siapapun yang menang pasti akan mendapat untung besar. Bagus, setuju, kata Chen Xiang. Maka dalam hal peraturan, terutama dalam kompetisi alkimia siapapun yang memiliki kecepatan tercepat dalam memperbaiki pil terbaik akan menang, kualitas pil dapat dinilai oleh semua orang yang hadir. Kata penatua keluarga Yao. Chen Xiang tidak memiliki pendapat, Chen Tianhu menepuk pundaknya untuk menunjukkan dorongannya. Chen Xiang dan Yao Tianhu mengeluarkan tungku alkimia masing-masing dan membiarkan beberapa tetua memeriksa untuk menghindari kecurangan. Setelah ujian, mereka semua meninggalkan panggung tinggi dan mengumumkan kompetisi dimulai. Chen Xiang cepat-cepat mengeluarkan obat-obatan herbal dan menempatkannya di dalam tungku alkimia. Yao Tianhua tidak dapat melihat dengan jelas ramuan apa yang ditempatkan Chen Tianhu dan dalam hatinya dia agak tidak senang karena dia tidak tahu pil apa yang disaring Chen Xiang. Yao Tianhua yakin tentang kemenangannya, karena dia adalah anggota keluarga Yao dan dapat memperoleh materi bermutu tinggi. Menurutnya, membuat pil dengan tingkat yang sama sekali tidak ada yang bisa memperbaiki pil yang lebih baik darinya. Melihat cahaya keemasan berkilauan dari tungku alkimia Yao Tianhua, hati Chen Xiang meledak dengan cemburu. Tungku alkimia yang buruk jauh lebih rendah dan banyak orang ketika mereka melihat tungku alkimia Chen Xiang sudah menganggapnya kalah.
Ingin melakukan alkimia dengan tungku itu terlalu banyak lelucon. Bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tungku tripod yang digunakan untuk memasak sup di keluarga kami. Seorang remaja berkata sambil tertawa, yang lain juga tertawa terbahak-bahak setelah itu. Hanya beberapa orang dengan pengetahuan alkimia yang tahu bahwa alkimia tidak dapat ditentukan oleh tungku alkimia tetapi orang yang melakukan alkimia. Jika itu adalah Grandmaster alkimia bahkan tanpa tungku mereka dapat dengan sukses memperbaiki pil. Chen Xiang, saat menyempurnakan sumsum baptis dan mengamati Yao Tianhua saat ia menempatkan ramuan roh di dalam tungku. Dengan hanya mengamati ramuan yang dia tentukan Yao Tianhua sedang menyempurnakan pil tingkat fana rendah yang disebut Spirit Yuan dan yang memberikan dorongan selama budidaya. Dapat dikatakan itu adalah pil tingkat rendah tingkat fana yang paling mahal dan memurnikannya juga sangat sulit. Dalam banyak kompetisi alkimia banyak orang memperbaiki pil ini juga merupakan ujian bagi para alkemis dalam menentukan seberapa banyak mereka memahami pil. Pil ini, Chen Xiang, sudah lama dipraktekkan pemurnian, tetapi biaya untuk memurnikannya relatif tinggi dan hanya sedikit lebih murah daripada sumsum pembaptisan dan, oleh karena itu tidak ada artinya bagi Chen Xiang untuk memurnikan pil itu. Menunggu hasilnya sangat membosankan, semua orang makan, minum atau mengobrol sambil menonton dua alkemis muda di atas panggung. Chen Xiang agar berhasil menyempurnakan sumsum baptis dan, tidak dengan santai mengejar kecepatan, tetapi dengan hati-hati memperbaiki saat ia pergi. Butuh hampir setengah jam bagi Chen Xiang untuk sepenuhnya memanggang semua ramuan herbal menjadi bubuk herbal dan untuk mengisi seluruh tungku alkimia dengan semangat herbal ki yang berwarna-warni. Sekarang ia hanya perlu menyatukan berbagai herbal ki, sekali lagi menyatukan herbal ki dan bubuk herbal, yang sangat penting dan proses yang paling menegangkan, jika tidak dikontrol dengan baik itu akan menyebabkan tungku meledak. 2 jam berlalu dalam sekejap. Saat ini wajah Chen Xiang tampak sangat serius dan berkeringat deras, sementara Yao Tianhua jauh lebih santai dan diam. Dia sesekali melirik Chen Xiang, dia bisa dengan mudah menebak bahwa Chen Xiang dalam tahap langkah yang paling penting, apalagi dia bisa dengan mudah membuat kesalahan. Selesai. Five Spirit Yuan dan Yao Tianhua tiba-tiba berteriak, ini membuat semua orang dalam kebingungan dan Chen Xiang belum selesai. Semua orang mengamati Chen Xiang tampak serius, tampaknya dia telah menemui beberapa masalah. Jenius keluarga Yao benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, tidak hanya dia memperbaiki 5 roh Yuan dan dalam 2 jam, tetapi ini juga pil tingkat rendah tingkat fana terbaik. Tampaknya bocah keluarga Chen akan kalah. Kata satu orang. Saya mendengar bahwa menyempurnakan roh Yuan dan tidak mudah, apakah anak nakal keluarga Chen juga memperbaiki pil yang sama? Jika demikian, sepertinya dia sudah kalah dan dia tertinggal dalam waktu dengan selisih yang besar. Kata orang lain. Semua orang mulai membahas tentang kehilangan Chen Xiang, setelah semua Chen Xiang menempatkan taruhan-taruhan besar. Yao Tianhua juga sedang menunggu Chen Xiang, dia hampir tidak bisa menyamarkan kesenangannya karena dia percaya Chen Xiang akan kalah dan bahwa dia akan segera dapat memenangkan rumput roh darah berusia ribuan tahun dan rumput roh neraka. Dengan barang-barang ini, ia pasti akan menjadi terkenal di seluruh kerajaan bela diri selatan. Chen Xiang tidak membiarkan mereka menunggu lama, dia mengambil napas panjang dan dalam dan berkata, "Yah, akhirnya selesai." Melihat Chen Xiang berbicara, semua orang terdiam, tetapi hanya untuk mendengar cemoohan Yao Tianhua, "Jadi apa? Kamu masih kalah." Chen Xiang samar-samar tersenyum, sambil menyeka keringat di dahinya berkata, 3 pembaptisan sumsum dan, silakan periksa. 3 pembaptisan sumsum dan, ini membuat semua orang terpaku seperti ayam kayu, sulit dipercaya, mereka curiga mereka salah dengar. Chen Xiang benar-benar menyempurnakan sumsum dan pembaptisan tingkat menengah tingkat fana, yang jauh lebih mahal daripada Spirit Yuan dan. Tidak mungkin, dia baru berusia 16 tahun, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki sumur pembaptisan dan. Tuan Aula Roh bergegas ke panggung tinggi, beberapa penatua juga terbang di atas panggung, Chen Tianhu tiba di sisi Chen Xiang. Chen Xiang, sekarang bukan saatnya untuk bercanda. Yao Tianhua tidak percaya bahwa Chen Xiang benar-benar membekukan sumsum baptis dan, mayoritas orang yang hadir juga tidak percaya. Chen Xiang tersenyum dan dengan acuh tak acuh berkata, silakan periksa. 2 tungku alkimia secara bersamaan dibuka,
Tungku alkimia Yao Tianhua berisi 5 pil biru sementara di tungku alkimia Chen Xiang ada 3 pil hitam. Yao Tianhua menyempurnakan 5 spirit yuan dan sementara Chen Xiang kembali menyempurnakan 3 baptisan sumsum dan. Salah satu penatua keluarga Chen berkata dengan suara yang sangat bersemangat, keluarga Chen sekarang memiliki satu kejeniusan alkimia, selama mereka adalah anggota keluarga Chen, seperti dia mereka akan sangat bersemangat. Yao Tianhua dan penatua keluarga Yao melihat ketiga pil kehitaman itu, hanya dari aroma yang berasal dari pil yang mereka konfirmasikan itu benar-benar pembaptisan sumsum dan, tetapi Tuan Roh dan Aula masih mengambil pil itu dan memeriksa dengan cermat. Ini benar-benar baptis sumsum dan juga dengan kualitas yang bagus. Jujur sulit bagi orang lain untuk mengakui. Seorang bocah lelaki telah mampu memperbaiki pil ini. Tuan Aula Roh berseru lagi dan lagi. Wajahnya penuh dengan ekspresi yang kompleks, tiba-tiba dia merasa bahwa usia 70-80 tahunnya adalah pemborosan dalam hidupnya. Seluruh bidang melonjak dengan tangisan, setelah konfirmasi semua orang tercengang, mereka telah menyaksikan seluruh proses alkimia, Chen Xiang tidak melakukan sesuatu yang rumit dan benar-benar memperbaiki sumsum pembaptisan tingkat menengah tingkat fana. Chen Xiang tanpa masalah spiritual telah lama dilupakan. Sekarang, di hati semua orang, dia adalah seorang alkemis dengan potensi yang sangat besar. Ekspresi Yao Tianhua mirip dengan bara yang sekarat, wajah tampannya penuh kemarahan, kecemburuan dan kekejaman. Jika mungkin, dia tidak sabar untuk membunuh Chen Xiang, karena Chen Xiang akan menghina mereka karena kalah. Kau rela mengambil taruhan. Sekarang saatnya mengakui kekalahan. Keluarkan barang-barangnya. Chen Xiang memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi di mata Yao Tianhua dia dihina dengan senyum mengejek, membuat Yao Tianhua marah di dalam hatinya. Seluruh tubuh sesepuh keluarga Yao gemetar, dia juga marah dan marah karena kekalahan itu. Keluarga Yao mereka tidak hanya kehilangan banyak bahan berharga tetapi juga kehilangan reputasi mereka. Jenius keluarga Yao mereka lebih rendah daripada anggota keluarga Chen yang bahkan tidak memiliki vena spiritual. 1000 tahun binatang dan sebesar telur dan seperti zamrud, di dalam mengalir 1000 tahun binatang liar esensi Yuan. Itu. Ribuan buah vena sebesar apel dan juga sangat berat, sambil memegang tangan dia bisa merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Memperoleh 2 bahan alkimia yang berharga ini, Chen Xiang sangat senang di hatinya, jika dia bisa memperbaiki bahan-bahan ini menjadi pil, dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Chen Xiang, saya ingin bersaing dengan Anda dalam seni bela diri. Yao Tianhua mengeluarkan pedang bermata 2 dari pinggangnya sambil mengeluarkan ki memanjang dari tubuhnya. Chen Xiang bahkan mengalahkan seorang seniman bela diri tingkat 7 dari dunia bela diri fana, jadi tentu saja pernyataan Yao Tianhua ini bahkan tidak memiliki makna, oleh karena itu anggota keluarga Chen sangat lega. Chen Tianhu sambil menghela nafas berkata, anak muda, jangan sombong. Kalau tidak, Anda akan menderita kerugian lain. Saat ini Chen Tianhu sangat bersemangat, putranya tidak hanya dapat memperbaiki sumur pembaptisan dan tetapi juga mendapatkan 2 bahan alkimia yang berharga. Jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung, tetapi jika kamu terluka, jangan salahkan aku. Bagaimanapun juga tinju dan tendangan tidak memiliki mata, kata Chen Xiang malas. Pada saat itu, sesepuh keluarga Chen dan Chen Tianhu sudah mundur ke samping. Tapi sesepuh keluarga Yao agak khawatir. Dari pengalaman bertahun-tahun ia dapat melihat Chen Xiang berada di luar kebiasaan dan tentu saja tidak seperti bocah rumor yang lemah tanpa nada spiritual. Tianhua, seberapa yakin Anda bahwa Anda bisa menang melawannya? Penatua keluarga Yao bertanya dengan suara yang dalam. Aku 100% yakin, aku seorang seniman bela diri fana tingkat 5, dan juga berlatih keterampilan bela diri yang sangat baik. Yao Tianhua menatap dengan marah pada Chen Xiang, dia tidak sabar untuk membunuh Chen Xiang. Bagus, ingat kamu hanya mengambil taruhannya kembali. Anda tidak diizinkan mengambil nyawanya. Penatua keluarga Yao juga mundur dari panggung tinggi. Chen Xiang merasa itu agak lucu, hanya beberapa saat yang lalu, semua orang berpikir dia tidak bisa memperbaiki sumur pembaptisan dan sekarang mereka sekali lagi membuat dugaan bahwa dia lemah. Karena ini adalah kompetisi, bagaimana kalau kita menambahkan sedikit taruhan untuk itu? Kata Chen Xiang sambil tersenyum. Melihat Yao Tianhua tidak menjawab, Chen Xiang tahu keluarga Yao tidak mampu bertaruh lagi. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, jika kamu menang,
bagaimana kalau kamu mengambil kembali binatang 1000 tahun dan buah 1000 urat nadi dan jika kamu kalah, maka keluarga Chen akan mendapatkan Tuan Aula Roh. Dia juga menjadi alkemis keluarga Chen kami dan juga kita bisa mengambil setengah dari ramuan roh yang dimiliki oleh Aula Spirit. Bagaimana dengan itu? Aula Spirit saat ini adalah milik keluarga Yao. Dari ini, sudah pasti keluarga Yao sudah merekrut Tuan Aula Spirit. Karena Tuan Aula Spirit harus agak berpengetahuan luas dalam alkimia, Chen Xiang ingin memenangkan orang berbakat ini ke keluarga Chen. Tidak masalah. Tapi Spirit Hall masih menjadi milik keluarga Yao. Penatua keluarga Yao siap menyetujui tanpa ragu-ragu. Menurut pendapatnya, itu hanya satu alkemis dan beberapa ramuan roh, yang tidak kekurangan keluarga Yao, belum lagi Yao Tianhua 100% yakin akan kemenangannya. Tuan Aula Roh hanya bisa mendesah keras. Dia sangat tidak senang diperlakukan sebagai taruhan, tetapi dia merasa tidak ada masalah untuk bergabung dengan keluarga Chen. Mungkin di masa depan, ia mungkin memiliki kesempatan untuk bertukar rumput roh neraka dengan Chen Xiang. Ayolah, keluarkan senjatamu. Yao Tianhua berkata dengan dingin sambil mengguncang pedang bermata dua yang memancarkan aura dingin. Chen Xiang sambil menggelengkan kepalanya berkata, saya tidak menggunakan senjata. Kalau begitu jangan salahkan saya karena saya tidak sopan. Yao Tianhua memegang pedangnya dan dengan langkah mantap, menginjak-injak panggung tinggi, menyebabkannya bergetar. Dari sini, seseorang dapat dengan jelas melihat serangannya penuh dengan kekuatan kekerasan. Sudah larut malam, tapi tidak ada yang merasa perlu tidur. Sebaliknya, semua orang bersemangat, karena dua alkemis muda yang sangat berbakat akan bersaing dalam seni bela diri. Kesan umum para alkemis adalah bahwa mereka tidak kuat, tetapi pemikiran ini sangat salah, karena untuk menjadi seorang alkemis, mereka pertama-tama dan terutama harus mengendalikan ki sejati mereka secara bebas. Perasaan ilahi mereka harus cukup kuat sehingga mereka dapat secara sewenang-wenang memanipulasi api dan menanggapi bahaya yang tiba-tiba selama alkimia. Mereka kadang-kadang juga perlu secara pribadi mendapatkan herbal yang juga sangat berbahaya. Selain itu alkemis memiliki begitu banyak pil yang bisa mereka makan, sehingga kekuatan mereka, sama sekali tidak, lemah. Hanya saja alkemis dilindungi setiap saat sehingga biasanya tidak perlu bagi mereka untuk keluar dan bertarung. Melihat pedang panjang yang tajam menusuk ke arahnya, Chen Xiang cepat mengambil langkah ke depan dan meninju keluar. Azure Truki tiba-tiba membungkus lengannya dan langsung berubah menjadi kepala harimau. Badai Heavenly Tiger membunuh kepalan tangan. Anak ini benar-benar masuk ke tingkat ke-6 dunia bela diri fana. Chen Tianhu berteriak kaget. Tinju pembunuh badai surgawi awalnya adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat roh. Ini mirip dengan harimau ganas yang menerkam, penuh dengan kekuatan ledakan truki. Selama mata orang-orang tidak buta, mereka dapat melihat Chen Xiang sudah masuk ke dunia indera ilahi. Dia dapat mengendalikan ki sejati secara eksternal dan membekukannya dengan mengendalikan indera ilahinya. Mengepalai kepala harimau, ini hanya bisa dicapai oleh para seniman bela diri alam ilahi. Berusia 16 tahun, dan dia tidak hanya dapat memperbaiki sumur pembaptisan tetapi dia juga telah mencapai tingkat ke-6 dunia bela diri fana. Tingkat bakat ini adalah kasus yang langka, 1 dalam 1000 tahun. Hanya Sue Xianxian dari keluarga Sue yang bisa membandingkan, karena desas-desusnya adalah Sue Xianxian bertanding setara dengan sesepuh keluarga Sue, meskipun itu hanya rumor tetapi banyak orang masih lebih suka mempercayainya. Kekuatan Penatua adalah di atas tingkat ke-6 bidang bela diri fana. Sue Xianxian telah bertarung dengan sesepuh berkali-kali. Sue Xianxian berusia 14 tahun dan mampu bertarung setara dengan yang lebih tua. Bakat tingkat ini, mungkin hanya Chen Xiang yang bisa menandingi tinju. Chen Xiang terlihat seperti harimau ganas yang marah dengan Azure Truki yang menghancurkan suasana, sambil terus mengeluarkan suara meledak, menghadapi tusukan pedang panjang. Tinju dan pedang saling bertabrakan, dengan momentum kuat Truki melonjak ke 4 arah. Saat aura biru meledak, benar-ki kuat Chen Xiang langsung mematahkan pedang panjang Yao Tianhua dengan ledakan suara yang tajam. Tinju membunuh badai Heavenly Chen Xiang, tak terbendung. Tinju kejam dengan truki yang kuat dan mengepul menabrak Yao Tianhua, menekannya dengan cara di mana dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya atau mampu menarik napas. Berhenti. Saat itu sesepuh keluarga Yao berteriak,
tetapi tinju Chen Xiang seperti petir yang menyerang dari langit. Semua orang terkejut ekstrim, bahkan mata dan mulut mereka sepenuhnya terbuka. Didampingi oleh angin kencang, tubuh Yao Tianhua terbang dari panggung, memuntahkan sejumlah besar darah dan langsung pingsan. Penatua keluarga Yao dan beberapa pengawal keluarga Yao dengan cepat terbang ke langit dan mendarat di dekat Yao Tianhua yang jatuh. Kamu benar-benar melukainya begitu parah. Seorang penatua keluarga Yao berteriak dengan marah. Dia dengan cepat mengambil pil dan meletakkannya di dalam mulut Yao Tianhua. Setelah merawat Yao Tianhua, dia menyerahkannya ke pengawal keluarga Yao. Kemudian penatua keluarga Yao melompat ke atas panggung. Chen Xiang dengan hanya tinjunya mematahkan pedang Yao Tianhua dan melukainya dengan parah. Tingkat kekuatan ini membuat orang lain memerah karena malu. Pada saat ini junior keluarga ini cukup bersemangat, karena mereka telah menyadari bahwa sekarang keluarga Chen dan Yao sekarang adalah musuh, apalagi yang lebih tua keluarga Yao sedang bersiap untuk melawan Chen Xiang. Para tetua keluarga Chen dan komandan cabang juga bersiap-siap untuk mengatasi masalah, tetapi sebelum mereka bisa bergerak mereka dihentikan oleh Chen Tianhu. Dengan suara rendah dia berkata kepada mereka, semua orang jangan bergerak. Kalian hanya boleh menonton. Chen Yihan berkata dengan corak yang agak tidak wajar, bocah ini mengalahkan saya dengan hanya kekuatan ranah bela diri tingkat 5 dan sekarang ia telah maju ke tingkat ke-6. Penatua keluarga Yao itu benar-benar tidak akan bisa memaafkannya dengan cara apapun. Meskipun kekuatan penatua keluarga Yao adalah tingkat bela diri fana tingkat 7, tetapi bagi Chen Xiang yang melakukan latihan ilahi dan memiliki urat ilahi Yin dan Yang, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan penatua keluarga Yao. Seseorang yang sangat berbakat dengan potensi besar menjadi masa depan keluarga mereka. Keluarga Chen meskipun sangat kuat, memiliki banyak keluarga kuat yang diam-diam memusuhi mereka. Sekarang junior keluarga lain telah menyaksikan kekuatan Chen Xiang, keluarga-keluarga dengan niat jahat terhadap keluarga Chen terikat untuk menahan pikiran mereka. Juga keluarga lain akan mencoba untuk bersahabat dengan keluarga Chen untuk menjalin hubungan yang sama-sama menguntungkan. Apa yang salah? Bisakah generasi yang lebih muda tidak mengalahkan yang lebih tua? Chen Xiang mencibir, sementara sepasang tinjunya sesekali mengeluarkan kilat biru. Semua orang yang hadir di lapangan terkejut, Chen Xiang tidak hanya mengolah api. Dia juga bisa melepaskan petir yang begitu keras, trukikah? Penatua keluarga Yao tidak bodoh. Dia menyadari bahwa ini bukan tingkat sebenarnya dari kekuatan Chen Xiang. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa para ahli keluarga Chen bahkan tidak melangkah maju untuk membantu Chen Xiang. Ini membuat tetua keluarga Yao merasa malu yang tak dapat dijelaskan, karena para ahli keluarga Chen berpikir bahwa Chen Xiang dapat mengatasinya dan bahwa mereka meremehkan untuk melangkah maju untuk menghadapinya. Chen Xiang memandang sesepuh keluarga Yao yang berdiri di depannya, menyaksikan wajah tua yang marah itu berkata, Tetua keluarga Yao, Anda pada akhirnya datang ke sini untuk melakukan apa? Apakah Anda juga akan bertukar petunjuk dengan saya? Pointer penukaran. Seseorang yang hidup puluhan tahun akan bertukar petunjuk dengan bocah berusia 10 tahun. Ini hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Apakah dia menang atau kalah, ini hanya akan merusak reputasinya. Kamu melukai Tianhua. Sesepuh keluarga Yao benar-benar tidak mengatakan apa-apa karena dia hanya melompat ke atas panggung dengan cepat. Chen Xiang dengan nada santai perlahan berkata, jadi apa? Jika aku tidak membalas, pedangnya akan menusuk tenggorokanku. Saya tidak membunuhnya dan itu sudah dianggap sebagai sikap lunak saya padanya. Siapapun dapat melihat bahwa serangan pedang Yao Tianhua sangat kejam, jadi tindakan Chen Xiang juga alami. Apalagi mereka dalam kompetisi, terluka dalam kompetisi tidak bisa dihindari. Hanya penatua keluarga Yao yang merasa tidak adil, dia milik satu keluarga aristokrat pil yang bermartabat, memiliki jaringan yang luas dan banyak keluarga yang kuat memiliki aliansi dengan keluarga Yao. Tapi hari ini keluarga Yao tidak hanya kehilangan herbal berharga mereka tetapi juga kehilangan muka, apalagi alkemis kebanggaan keluarga Yao juga terluka, dan semua ini adalah karena Chen Xiang. Hahaha. Sesepuh keluarga Yao tiba-tiba mendongak dan tertawa, satu keluarga kecil Chen benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan akan menentang keluarga Yao saya. Hari ini saya akan mengajarkan pelajaran kepada anak nakal yang bahkan tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Tetua keluarga Yao sudah putus asa, menurutnya keluarga Chen hanya keluarga kecil, bahkan jika dia mengajarkan pelajaran kepada Chen Xiang kali ini,
keluarga Chen tidak berani mengatakan apa-apa, bahkan jika kedua keluarga pergi ke perang, keluarga Yao pasti tidak akan kalah. Bajingan tua yang tak tahu malu. Itu adalah keluarga Yao Anda yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Reputasi keluarga Yao sudah kehilangan muka karena kamu hari ini. Chen Xiang berkata dengan suara keras dan jelas yang bergema di seluruh bidang. Semua orang di hati mereka sudah diam-diam membenci keluarga Yao. Mereka bahkan tidak mengakui kekalahan tetapi juga mencoba menggertak yang lemah. Mereka mengandalkan kekuatan dan kemakmuran mereka, terlepas dari moralitas dan keadilan yang akan mereka serang Chen Xiang, itu terlalu konyol. Tetua keluarga Yao menjadi lebih marah, dengan lolongan seluruh tubuhnya tiba-tiba ditutupi truki merah menyala, dari kedua matanya memancarkan api, dengan hanya satu langkah ia muncul di depan Chen Xiang, kedua telapak tangannya mirip dengan bercahaya. Serangan meteor berapi-api bergegas menuju Chen Xiang. Sementara dinding yang tak terlihat terbuat dari truki aura yang berapi-api mengelilingi Chen Xiang. Sepasang telapak tangan panas itu belum mengenai Chen Xiang, tetapi aura sejati yang tak terlihat masih menembus di tubuh Chen Xiang, tetapi Chen Xiang dengan tenang dan tenang berdiri diam, mirip dengan gunung bahkan ketika dihadapkan dengan api yang membakar. Di kedua tinjunya truki meluap, cahaya biru menyala pada mereka dengan semburan petir. Mereka segera berubah menjadi kepala harimau dan itu lebih besar dari serangan yang melukai Yao Tianhua. Seluruh tubuh sesepuh keluarga Yao memuntahkan api, muncul ganas seperti iblis berapi-api yang marah, sepasang telapak tangannya yang kurus membekukan truki yang kuat. Orang tua, sebenarnya bahkan melawanku, kau begitu berat tangan. Dan aku juga tidak akan sungkan. Chen Xiang tiba-tiba meraung mirip dengan raungan naga gila, sementara gelombang asureki keluar dari dalam mulutnya. Tiba-tiba angin biru yang dahsyat mulai bertiup, di angin yang ganas ini, petir biru menyala terus-menerus. Tetapi pada saat yang sama Chen Xiang seperti baut bergerak ke arah tetua keluarga Yao, tinju sepasang kepala harimau seketika berubah menjadi dua kepala naga Asure yang hikmat dan kuat. Raungan naga Asure melepaskan angin kencang yang mengandung kilat yang sangat kuat. Sesepuh keluarga Yao setelah melihat ini tidak bisa tidak terkejut, pada saat ini ia melihat dua naga raksasa sedang meraung dan bergegas ke arahnya. Kamu bocah, keluarga Yao panik-panik menyaksikan truki Chen Xiang bergegas ke arahnya. Tinju ganda Chen Xiang bertemu dengan telapak tangan api tetua keluarga Yao yang mendekat, saling meninju, telapak tangan dan tinju bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, ledakan, dengan suara gemuruh dan hamburan berbagai aura, gelombang ki mirip dengan gelombang laut, seperti badai yang menyebar ke empat arah, seketika menghancurkan panggung tinggi dan bahkan beberapa meja dan kursi makan di dekatnya juga terangkat. Semua orang sangat terkejut, mata menatap dan mulut dibiarkan terbuka. Tiba-tiba seorang remaja berusia 16 tahun setara dengan sesepuh keluarga Yao, apalagi dia bahkan di atas angin. Karena semua orang bisa dengan jelas melihat darah yang keluar dari sudut mulut tetua keluarga Yao. Chen Xiang meskipun tampak pucat dan tidak tahan dengan itu, masih tetap berdiri di sana seperti gunung, dengan napas seragam tidak seperti sesepuh keluarga Yao yang terengah-engah. Semua orang bisa melihat bahwa tetua keluarga Yao mungkin mengkonsumsi sejumlah besar truki untuk menahan serangan gila dan sengit dari Chen Xiang. Pada akhirnya, keterampilan bela diri apa yang kamu gunakan? Tanya sesepuh keluarga Yao dengan wajah jelek. Jika Chen Xiang tidak mempraktikkan latihan ilahi yang tiada taranya, tidak mungkin baginya untuk bertahan dengan hanya kekuatan ranah bela diri fana tingkat ke-6. Chen Xiang tidak menjawab, tetapi mengerahkan kedua tinjunya, segera dua kepala harimau terbentuk pada tinjunya. Melangkah demi langkah, dalam sekejap hanya bayangan kepalan tangannya yang terlihat yang mirip dengan banyak harimau ganas, mereka membombardir sesepuh keluarga Yao. Setiap kepalan tangan menghasilkan ledakan dahsyat, mengakibatkan tanah terus bergetar dan setelah tetua Yao terkena 10 kali, ki sejati yang menutupi tubuhnya hancur. Ini membuatnya menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan badai Chen Xiang seperti kepalan. Tinju Chen Xiang tidak hanya keras tetapi juga sengit dan kejam, masing-masing tinju menyerang tubuh sesepuh keluarga Yao, mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka berpikir tentang apa yang akan terjadi jika mereka terkena kepalan itu. Pada titik ini semua orang yang hadir di lapangan menatap dengan mulut terbuka lebar dan tak bisa berkata-kata. Melihat serangan Chen Xiang yang menindas, jika mereka tidak secara pribadi menyaksikan ini,
akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa seorang remaja berusia 16 tahun benar-benar membuat seorang tetua keluarga Yao menjadi sansak tinju. Tingkat kekuatan ini membuat tubuhnya merinding. Bersaing dengan anggota keluarga Yao benar-benar memalukan. Bersedia bertaruh tetapi tidak mau mengakui ketika mereka kalah, keluar dari sini. Chen Xiang berteriak sambil mengirim tendangan terbang ke arah tubuh sesepuh keluarga Yao yang mengarahkannya ke pengawal keluarga Yao terdekat. Tetua keluarga Yao sudah pingsan karena cedera parah, beberapa tulang patah oleh badai tinju harimau surgawi Chen Xiang. Pada saat ini, semua orang curiga bahwa itu semacam ilusi, karena mereka tidak bisa percaya bahwa Chen Xiang mampu melukai serius penatua keluarga Yao. Kali ini mereka diyakinkan, Chen Xiang pasti telah berlatih keterampilan bela diri yang tiada taranya kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki tingkat kekuatan ini. Yao Tianhua dan tetua keluarga Yao datang ke atas panggung menggunakan kaki mereka, tetapi sekarang wajah mereka ditekuk ke bawah. Apalagi ini yang mereka minta, materi hari ini diketahui banyak orang. Keluarga Yao ingin mengejar keluarga Chen, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun juga keluarga Yao yang bertindak lebih dulu. Larut malam, semua orang yang diundang ke jamuan keluarga Chen pergi dengan penuh kegembiraan, mereka sama sekali tidak kecewa dengan jamuan keluarga Chen. Meskipun semua orang pergi, perjamuan masih berlanjut, ini adalah perjamuan keluarga Chen sendiri. Semua meja, kursi, dan makanan lama yang rusak diganti dan bagian atas meja sekali lagi dipenuhi dengan makanan lezat dan anggur yang baik. Keluarga Chen merayakan untuk patriark baru mereka dan bersorak untuk kelahiran seorang tokoh kuat baru, Chen Xiang. Ini memungkinkan status keluarga Chen meningkat. Di pagi hari, sinar matahari bersinar di bidang yang kacau. Di lapangan, sejumlah besar anggota keluarga Chen mabuk berat, tetapi Chen Tianhu dan banyak sesepuh yang energi seperti naga dan sengit seperti harimau. Bagaimanapun mereka adalah dukungan utama keluarga Chen dan mereka harus tetap waspada setiap saat. Chen Xiang dan Chen Tianhu mengirim komandan cabang keluarga Chen, hanya setelah ini mereka menghela nafas lega. Ayah, di dalam kota Wuhu hanya aula spirit yang menjual pil. Nanti ketika kita pergi ke sana untuk membeli pil dari mereka itu pasti akan mahal, yang sangat mengganggu bagi kita. Chen Xiang berkata dengan senyum masam. Chen Tianhu menggosok pelipisnya dan berkata, kamu juga berpikir seperti ini. Kamu dengan kejam mempermalukan keluarga Yao dan sekarang kamu ingin ayahmu menghapus pantatmu. Chen Xiang menjulurkan lidahnya lalu bertanya, ini bukan masalah besar, kan? Chen Tianhu dengan dingin menjawab, yakinlah, keluarga Yao meskipun adalah keluarga pil aristokrat tapi kami keluarga Chen jelas bukan vegetarian. Tetapi masalah tentang pil agak sulit untuk dipecahkan. Pada saat ini terdengar satu suara, sebenarnya masalah ini sama sekali tidak sulit untuk dipecahkan. Di bawah langit bukan hanya keluarga Yao yang menjual pil, meskipun aula spirit adalah milik keluarga Yao tetapi bagaimana dengan kota-kota lain? Suara itu milik Tuan Aula Roh, namanya diketahui hanya beberapa orang, bahkan Chen Tianhu tidak tahu tentang hal itu. Oh Lord, meskipun saya memenangkan taruhan dengan Yao Tianhua tetapi Anda masih bebas, kecuali bahwa Anda tidak dapat kembali ke aula spirit, selain itu Anda dapat pergi kemanapun Anda inginkan. Kata Chen Xiang. Tuan Balai Roh dan berkata, jangan panggil aku bangsawan, orang tua ini adalah sosok yang terkenal, aku dipanggil Chen Luzong. Nama ini mengejutkan Chen Xiang dan Chen Tianhu, Tuan Aula Roh tiba-tiba bermarga Chen. Kakek Chen Xiang juga dipanggil Chen Luzong, jadi itu mengejutkan Chen Tianhu. Hahaha, apakah kamu tahu mengapa kakekmu dan aku memiliki begitu banyak kebencian? Chen Luzong memandang Chen Xiang dan tertawa bertanya, karena dia adalah kakak laki-lakiku, hanya karena aku tidak bisa menjadi bapa bangsa pada saat itu waktu dan saya dalam konflik dengannya jadi saya meninggalkan keluarga. Setelah meninggalkan keluarga, saya mulai belajar alkimia dan akhirnya mendirikan aula spirit dan saya menggunakannya untuk menebus kesalahan kakek Anda. Karena dia telah meninggalkan keluarga Chen, maka aku tidak punya apa-apa untuk kembali. Jika Anda ingin orang tua ini, saya bersedia untuk menyelesaikan masalah pil untuk Anda. Chen Luzong memalingkan kepalanya menatap gerbang utama keluarga Chen, ekspresi di matanya seolah-olah dia ingat sesuatu. Chen Xiang sambil tersenyum berkata, Paman kakek, jika Anda bisa tinggal di belakang kami pasti akan lebih baik. Kalau tidak, masalah pil keseluruhan akan menjadi beban berat yang akan jatuh di kepala saya.
Chen Tianhu juga berkata, "Paman, selamat datang kembali ke keluarga Chen." Chen Luzong hanya sedikit tersenyum, dengan wajah sentimental memandang Chen Tianhu. "Ketika saya meninggalkan keluarga Chen, Anda masih anak-anak saat itu, saya masih sangat muda pada waktu itu. Sekarang saya sudah terlalu tua, Anda anak-anak muda menjaga keluarga Chen." Setelah perjamuan tadi malam, nama Chen Xiang telah menyebar ke para penatua dari berbagai kekuatan. Posisi baru keluarga Chen juga sedang dievaluasi. Keluarga Chen sekarang memiliki 2 alkemis dan sekarang mereka tidak perlu khawatir tentang pil, tetapi saat ini satu-satunya akar masalahnya adalah sumber herbal. Untuk herbal tingkat rendah itu bukan masalah, namun herbal tingkat tinggi sangat mahal dan langka. Keluarga Yao memegang sebagian besar banyak herbal tingkat tinggi. Di dalam kamar pribadi, Chen Xiang bersama Bai Youyu dan Su Meiyao sedang mendiskusikan situasi keluarga Chen. Dia berharap bahwa sebelum dia bergabung dengan salah satu sekte seni bela diri, bahwa keluarga Chen akan menjadi sangat kuat. Ini bukan masalah, keluarga Chen Anda hanya memerlukan ramuan. Anda bisa pergi ke kota terdekat dan cukup membeli dan kembali. Anda bisa menjual rumput roh darah itu terlebih dahulu. Su Meiyao berkata sambil bermain dengan 1000 tahun binatang dan Chen Xiang dengan agak sedih berkata, "Itu hanyalah rumput roh darah berusia ribuan tahun, sangat jarang." Su Meiyao mengembalikan 1000 tahun binatang di tangan Chen Xiang dan tertawa berkata, "Apakah kamu tidak memiliki latihan air liur naga? Selama Anda punya waktu, bahkan rumput semangat darah 10.000 tahun tidak masalah." Namun rumput roh darah adalah ramuan roh tingkat rendah, dan tidak peduli seberapa tinggi kematangannya, efisiensinya terlalu terbatas, namun rumput roh neraka itu cukup bagus. Latihan air liur naga dapat mempercepat pertumbuhan ramuan roh. Jika satu jenis ramuan roh terus disiram dengan itu, maka Anda dapat menumbuhkan ramuan roh dengan kedewasaan tinggi. Chen Xiang setelah memikirkan hal ini menjadi gelisah dan ingin mencoba sesuatu. Dia ingin melihat apakah dia bisa menumbuhkan rumput roh darah berusia 10.000 tahun. Su Meiyao seolah-olah dia bisa melihat melalui pikirannya. Dengan suara lembut dia berkata, "Jangan mencoba untuk mencoba mematangkan semangat roh darah sampai 10.000 tahun yang hanya sia-sia. Ketika digunakan untuk menyirami herbal roh peringkat tinggi lainnya, itu akan lebih hemat biaya. Anda harus tahu latihan air liur naga mengeluarkan esensi dari matahari dan bulan, ditambah air liur naga dibekukan hanya dengan menggunakan azure naga Anda truki, Anda tidak memiliki kebebasan untuk membuangnya sesuka hati." Petik 2.